Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu min khalqihi wa khalil wa ballagha risala wa addal amana wa nasaha al umma wa kashafa Allahu bil ummah wa jahada fi sabilihi hatta atal yaqin salawatu rabbih wa tasliman alaihi. Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah, segala puji hanyalah milik Allah di subuh ke-24 ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan, nikmat hidayah, sehingga kita masih mampu mengisi waktu demi waktu kita dengan menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Semoga ibadah dan ketaatan inilah yang insya Allah mampu menjadi penyelamat bagi kita semua di hadapan Allah pada hari kiamat. Kalau kita pahami bacaan yang dibaca Pak Imam tadi, luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana penyesalan yang begitu dahsyat di hadapan Allah pada hari kiamat, ketika diberikan buku catatan amal kita melalui tangan kiri kita, kemudian kita berteriak kepada Allah, kemudian mengatakan lebih baik saya tidak usah dibangkitkan. Maka kita hanya berharap dengan ibadah ketaatan terkhusus di dalam bulan suci Ramadan inilah yang akan menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada keharibaan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah terbaik kita di dalam menjalani segala lini kehidupan kita ini sampai ajal datang kepada kita semua. Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Adapun tema ceramah kita di malam subuh ke-24 ini, sebagaimana disebutkan oleh panitia, yakni Islam dan tantangan sekularisme terselubung. Lebih awal mungkin kita harus memahami makna dari sekularisme itu sendiri, yang berasal dari bahasa Latin dari kata saeculum, yang artinya zaman atau dunia, yaitu pemisahan antara kehidupan kita di dunia ini dengan agama. Dan sekularisme ini, kalau kita baca referensi dari penulis tentang sekularisme, itu dia membagi menjadi beberapa bagian. Ada sekularisme parsial atau sekularisme juz'iyah, yaitu pemisahan antara kehidupan politik, kehidupan pemerintahan dengan agama. Pokoknya urusan politik, urusan pemerintahan itu tidak ada kaitannya dengan agama. Kemudian yang kedua ada namanya sekularisme secara totalitas atau sekularisme syamaliyah, yaitu pemisahan antara kehidupan kita dengan agama secara totalitas. Pokoknya kehidupan kita ini tidak ada kaitannya dengan agama. Bahkan yang lebih ekstrem lagi, itu tidak percaya dengan agama. Dia sudah pada level ateisme, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini.
Bapak Ibu jamaah subuh yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Sekularisme ini Bapak Ibu itu berasal atau berawal dari Barat sekitar abad 16 dan abad 17. Yang mana pendeta pada waktu itu yang merupakan dan diyakini sebagai wakil Tuhan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Bahkan pendeta ini dikultuskan sebagai wakil Tuhan. Kalau dalam agama kita kan yang menjadi wakil Tuhan kan hanya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mereka meyakini bahwa pendeta-pendeta itu adalah perwakilan Tuhan. Sehingga apapun yang dibuat, aturan-aturan di dalam kehidupan, aturan-aturan dalam pemerintahan itu harus diikuti. Kemudian di dalam itu terdapat kezaliman-kezaliman yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh mereka? Yang pertama, dia menguasai banyak tanah-tanah, banyak wilayah-wilayah yang dia kuasai, kemudian dia naikkan pajaknya yang membebani rakyat pada waktu itu. Kemudian ada juga istilah namanya pemaafan. Dan orang yang melakukan dosa maksiat itu boleh melakukan proses pemaafan di hadapan pendeta. Kemudian itu mempunyai pajak yang tinggi, jadi itu dibayar kepada pendeta. Jadi kalau sudah melakukan dosa, mau dimaafkan itu bayar dulu ke pendeta, baru ya bisa dimaafkan segala kesalahannya. Juga adanya persaingan antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan pendeta itu sendiri. Karena apapun yang menjadi keputusan pendeta itu harus diikuti. Sementara sains yang mengalami perkembangan yang begitu pesat pada waktu itu, yang manakah pendeta pada waktu itu meyakini bahwa bumi inilah yang menjadi pusat. Semua planet-planet lain itu mengelilingi bumi. Kemudian ada penelitian dari Copernicus, kemudian dilanjutkan oleh Galileo yang mengatakan bahwa yang menjadi pusat itu, lintasan itu adalah matahari, bertentangan dengan apa yang menjadi pendapat pendeta pada waktu itu. Maka tokoh-tokoh sains ini itu dibunuh. Dan itu banyak tokoh-tokoh lain, termasuk Isaac Newton, yang menemukan gaya di dalam kehidupan kita. Yang mana dipahami oleh pendeta pada waktu itu, mengatakan bahwa dia menafikan Tuhan. Padahal teorinya hanya berkaitan dengan gaya. Maka Isaac Newton pun dibunuh. Bahkan terjadi peperangan yang berkepanjangan. Dan lamanya yaitu sekitar 120 tahun lamanya. Sehingga masyarakat pada waktu itu muak dengan apa yang dilakukan oleh pendeta-pendeta atas kesaliman-kesaliman yang luar biasa yang dilakukan kepada masyarakat pada waktu itu. Sehingga muncullah paham yang dikenal dengan sekularisme, yaitu memisahkan urusan pemerintahan, urusan politik dengan agama. Inilah menjadi latar belakang munculnya sekularisme pada waktu itu. Bapak Ibu jamaah subuh yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan agama kita? Kalau agama mereka itu memang dia butuh dengan sekularisme. Dia membutuhkan sekularisme karena memang kitab-kitab mereka itu tidak lengkap membahas seluruh aspek kehidupan manusia. Di kitab-kitab mereka tidak dijelaskan tentang bagaimana mengurus pemerintahan. Karena memang Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah bergelut di pemerintahan. Kitab-kitab mereka tidak mengurus tentang kehidupan rumah tangga. Karena memang Nabi Isa alaihissalam itu tidak berumah tangga, tidak menikah. Sehingga kitab-kitab mereka itu tidak sempurna, tidak lengkap mengatur kehidupan manusia. Kemudian yang mengatur itu semua hanyalah para pendeta-pendeta yang kebanyakan pada waktu itu bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan. Sehingga terjadilah kezaliman-kezaliman tadi, sehingga memang sekularisme pada waktu itu dibutuhkan oleh masyarakat.
Lalu bagaimana dengan agama kita? Apakah bisa menerima sekularisme ini? Tentu tidak. Sekali lagi saya sampaikan, tentu tidak. Karena agama kita yang dibawa oleh kekasih kita Nabiullah Muhammad SAW adalah agama yang paripurna, agama yang sempurna. Yang kalau kita pelajari perjalanan hidup dari baginda Rasulullah SAW, maka sejarahnya itu akan menjadi mukjizat di dalam kehidupan kita hari ini. Perjalanan hidup dari baginda Rasulullah SAW, sirah nabawiyah. Kalau kita memahaminya dengan baik, itu akan sejalan dengan kehidupan kita dan itu sampai pada akhir zaman. Yang dikenal oleh ulama kita, ini adalah mukjizat sirah. Yang kalau kita mengikuti apa yang menjadi kebiasaan, apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Apa yang tidak pernah atau apa yang tidak ada di dalam diri baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW setelah sampai di Madinah, dia mengurus pemerintahan di sana, yang menjadikan Madinah sebagai kota yang luar biasa, yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Bagaimana baginda Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnisnya, perdagangan. Baginda Nabi kita adalah pedagang yang hebat, pedagang yang ulung. Bagaimana baginda Rasulullah SAW mengurus rumah tangganya yang luar biasa, berkasih sayang kepada istrinya, berkasih sayang kepada anak-anak, berkasih sayang kepada orang tua. Seluruh aspek kehidupan kita hari ini itu ada pada diri baginda Rasulullah SAW. Semuanya secara kafah, secara totalitas telah digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-Quran sebagai pedoman kita dilengkapi melalui hadis-hadis, melalui sunnah-sunnah dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, dan itu sejalan dengan kehidupan kita hari ini sampai akhir zaman, sehingga tidak ada alasan bagi kita menerima sekularisme itu sendiri. Bapak Ibu jamaah subuh yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Tapi kita lihat fakta hari ini. Sekularisme itu telah terselubung masuk ke dalam bidang-bidang kehidupan kita hari ini. Kita bisa cek satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama, kita cek di pemerintahan, di perpolitikan kita. Itu tidak mengacu lagi kriteria memilih pemimpin berdasarkan dengan kriteria Allah dan Rasulnya. Hari ini kan siapapun boleh jadi pemimpin. Walaupun non-muslim, kalau dia dianggap mampu, baik dari sisi finansial, dari sisi kapasitas, dari sisi intelektualitas, maka itu boleh jadi pemimpin. Atau dalam membuat peraturan-peraturan, membuat undang-undang, itu tidak mengikutkan lagi norma-norma agama di dalamnya. Yang penting dianggap berkeadilan, yang penting dianggap ini mendatangkan kebaikan, padahal berkeadilan dan kebaikan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apakah para pembuat kebijakan masih memperhatikan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi kita? Walaupun itu hanya dijadikan sebagai rujukan saja. Hampir hari ini dua sumber yang menjadi kemaslahatan dalam kehidupan kita ditinggalkan oleh umat hari ini. Kemudian dalam bidang ekonomi, sekularisme itu membolehkan penumpukan harta, membolehkan dan menghalalkan riba bertebaran di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak memandang lagi apakah ini halal, apakah ini haram, yang penting bisa menghasilkan dan bisa membuat negara itu menjadi makmur.
Maka perzinahan dihalalkan, yang penting tinggi pajaknya. Khamar diperbolehkan, diperjualbelikan, yang penting bayar pajak. Perjudian merajalela di mana-mana dan itu diizinkan dan dibolehkan, yang penting bayar pajak. Intinya yang penting bisa menghasilkan uang masuk ke dalam kas negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, itu tanpa mempedulikan apakah ini dilanggar, apakah ini haram di dalam agama kita ini. Dan kita saksikan hari ini fenomena di negara yang kita cintai ini menjadi tanda tanya, apakah berada dalam lingkaran ini ataukah tidak? Jawabannya ada di Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian dalam pembinaan akhlak, tarbiyah, pendidikan kita hari ini, coba kita lihat, menikah dengan sejenis itu dianggap biasa-biasa saja. Orang yang lain-lain itu dianggap itu haknya mereka. Yang laki-laki mau jadi perempuan, yang perempuan menjadi laki-laki, itu tidak ada urusan. Kemudian kita lihat pendidikan hari ini. Pendidikan agama dikurangi jamnya. Itu kalau sekolah-sekolah negeri kan 2 jam 1 pekan. Apakah mampu menangkal globalisasi yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, dengan hanya memberikan pemahaman agama 2 jam dalam 1 pekan? Saya pernah meneliti Bapak Ibu. Di kampung saya, kalau saya dulu waktu masih anak-anak, aktif kegiatan-kegiatan agama. Ada lomba antar TKTPA, kemudian ada kasidah. Banyak kegiatan-kegiatan keagamaan. Setelah saya menimba ilmu di kota, kemudian lama di sini saya pulang, ternyata hilang. Maka saya kembali meneliti dalam sebuah penelitian saya dampak globalisasi terhadap akhlak remaja. Dan memang Bapak Ibu, ketika agama ini ditinggalkan, pendidikan agama ini tidak dipedulikan lagi kepada anak-anak kita semua. Kemudian anak-anak kita terlena dengan globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat yang kita saksikan hari ini. Sementara yang bisa menangkal itu semua adalah pemahaman agama, akidahnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara keimanan ini tidak tumbuh pada diri anak-anak kita. Kita saksikan bagaimana akhlak anak-anak kita hari ini. Sangat dan sungguh memprihatinkan. Karena memang pemahaman agama memang dikerus dan dipersempit ruang lingkupnya dimanapun Bapak Ibu. Belum lagi kurikulum kita hari ini. Itu kan yang berkaitan dengan jihad. Itu dihapus, dihilangkan dalam pelajaran anak-anak kita. Padahal kalau kita mempelajari sejarah secara sempurna, jihad yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW adalah jihad yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan yang di dalamnya. Cuma kan yang digambarkan adalah mudah membunuhnya, sehingga dianggap kalau diajarkan ini akan mengarahkan anak-anak kita menuju radikalisme dan lain-lain sebagainya. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Ya, bahkan ada juga yang beredar jangan diajarkan itu surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an karena di sana banyak peperangan. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu tidak ada jalan yang lain untuk menangkal sekularisme di dalam kehidupan kita hari ini. Yang hampir semua lini kehidupan kita ini digerogoti oleh paham-paham sekuler. Tidak ada jalan lain untuk menangkal itu semua dengan meningkatkan ketauhidan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan keimanan kepada anak-anak kita melalui pendidikan keagamaan. Kita kasih masuk ke masjid, ada TKTPA, kasih masuk di pondok-pondok pesantren, kasih masuk di sekolah-sekolah agama. Karena hanya inilah yang akan menjadi benteng kokoh yang akan membuat anak-anak kita tetap tegak di tengah-tengah badai gelombang kehidupan yang amat sangat dahsyat yang kita rasakan hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.